Yo, sami-sami. Nah, pada nih studio baru eta. Di mana eta studio? Itu nuju di di Gentos, Bung. Oh, siap. Mangga tuh langsung ya Pak Habibnya pada karena waktu. Mangga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baiklah jamaah Al-Arabiyah ya, Al-Ulum Al-Arabiyah khususon At-Tasrif wa Nahwu, khususnya Tasrif dan Nahwu, mudah-mudahan di pertemuan yang ke-11 ini dalam silabus Daurah Bahasa Arab, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini sebagaimana tadi Bapak moderator bilang itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menambah istiqomah kita serta mudah-mudahan Allah memudahkan dalam memberikan ilmu kepada kita. Amin. Kalau lihat di rincian aktivitas Daurah Bahasa Arab itu saya share ya, sekali lagi ini jadi acuan. Bisa di WA paling atas mungkin ya, atau di di Google Classroom. Itu saat ini sudah pertemuan ke-11 yaitu evaluasi triwulan ya. Triwulan itu adalah 3 bulan, kalau dulu sebulan lagi caturulan mungkin ya. Kalau sekolah kita kan dulu caturulan mengalami caturulan. Entah kalau Bukhari mah ya mengalami caturulan, ada bulan mengalami caturulan. 9. Nah, selama perjalanan 3 bulan ini saya akan mereview sebagaimana yang sudah di-share di player tadi. Pertama huruf dan kalimat, masih ingat? Coba kita review ketika kita mengucapkan katakanlah surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun isim fi'il huruf. Coba bareng-bareng aja. Wailun. Isim. Wailun. Isim. Apa cirinya? Tanwin. Tanwin. Alhamdulillah ya. Wailul li. Isim fi'il huruf. Huruf ya, cuma satu huruf li untuk. Jadi kata depan huruf li humazatin isim lumazatin isim. Nah, alhamdulillah lah. Katakanlah kalau isim fi'il huruf nampaknya kalau itu saja kan mudah ya. Alhamdulillah sampai sana kita sudah bisa. Coba ke surat yang lain, misalkan sekarang surat Al-Alaq, kita coba surat Al-Alaq. Iqra, apa tuh Iqra? Fi'il isim huruf, Iqra. Fi'il itu wajan if'al ya, Iqra. Itu kan baru fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Nah, itu kan di pembahasan ke terakhir ke-10 kemarin. Itu apa? If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Isim fi'il madi. Madi mudhari amar. Yang di akhir sukun if'al, Iqra. Fi'il amar. Bacalah. Jadi Allah itu memerintahkan baca, wajib membaca. Jadi baca itu bukan hanya sekedar dengan tekstual, tapi juga kontekstual. Itu perintah Iqra karena menggunakan fi'il amar. Iqra. Bismi rabbika. Bi apa bi? Huruf apa? Bi. Huruf jar. Huruf jar, sip. Sehingga kedepannya bismi, bisma, bismu. Bismi. Robbi itu asalnya Robin menjadi Robika, belumnya itu katakanlah nanti insya Allah. Alladzi, nah kalau Alladzi udah
Birobika allazi, allazi apa? Isim. 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 Isim apa? Isim. Nah, isim itu saya review ke apa? Ke pertemuan 3 sampai ke pertemuan ke-6. Isim itu kan ada isim yang mu'rob, ada isim yang mabni. Isim yang mu'rob untuk di buku Al-Muyasar Ustadz Aceng itu ada 9, isim mabni ada 5. Ya, mu'rob saya coba review lagi. 1, mu'rob yang pertama apa? Mufrad. Mufrad. Yang Mubsana. kedua Mubsana. musana. Ya, yang ketiga Muzakkar salim. ya jama mudzakkar salim. 4, Jama muannats salim. jama muannats salim. 5, Jama taksir. jama taksir. Mantap. 6, Mankus. Maksyur. Isim yang 5. Al-Khomsah. asmaul khomsah. Asmaul Khomsah. Isim yang 5. Yang ke-7 Maksyur. 8, Mangkus. 9, Ghair munsharif. goyer munsharif. Mantap. Alhamdulillah gitu lah. Tutus hebat sekieu kekar seputaran ya. Jawabnya guru musik hebat. 5 isim mabni. 5 isim mabni. Yang pertama apa? Yang pertama yang mabni. Yang tidak akan berubah kan kalau tadi mufrad, ini dikatakan mu'rob. Kenapa? Karena contohnya yang isim mufrad. Ini hanya review saja sampai contohnya Muhammadun. Kenapa mu'rob? Karena di akhirnya jadi bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Tanpa anak tentu akan Muhammadun. Tapi ada anak, ada inna, ada lakina, Muhammadan kesananya. Ada huruf jar, Muhammadin. Itu disebut mufrad. Disebut mu'rob. Lalu musana. Musana kenapa mu'robnya bagaimana? Mu'robnya alif menjadi iya. Contohnya adalah muslimani. Kalau tidak ada anak, inna, tidak ada huruf jar, itu muslimani. Tapi ada saja huruf jar, yang asalnya muslimani, 2 orang muslim menjadi min muslimaini. Gitu ya. Masjidun, masjidani, 2 masjid, ada min masjidaini. Itu berubah. Lalu jama mudzakkar salim, kenapa disebut mu'rob? Karena dia punya 2 ketentuan. Bisa jadi misalkan banyak orang muslimuna, tapi ada huruf min, ada huruf inna, jadi berubah bukan muslimuna lagi, tapi muslimina. Ya, jadi objek. Ilal muslimina itu disebut mu'rob. Lalu setelah jama mudzakkar salim ada jama muannas salim. Jama muannas salim itu tun, muslimatun, mu'minatun. Ada saja min mu'minatin, ila mu'minatin. Itu berubah di akhirnya. Lalu jamak taksir. Jamak taksir ini yang mirip dengan mufrad, yang orang itu banyak ketukar. Dan caranya itu memang dengan kasrotul qiraah, kasrotul mutolaah, dengan banyak membaca. Misalkan rasulun, mufrad, seorang rasul. Lalu jamak taksirnya rusulun, banyak para rasul, itu rusulun. Mu'rabnya terletak di mana? Di akhir kata. Rusulun bisa menjadi rusulan, anna rusulan misalkan, atau anna rusulin, emin rusulin setelah huruf jar. Itu berubah. Nah, itu luar biasa, nanti perubahan ini akan sangat terasa ketika nanti sudah masuk ke triwulan berikutnya. Ke triwulan berikutnya. Makanya triwulan pertama ini karena yang hadir 8 orang, 9 orang, mungkin nanti oleh admin, Pak Dani dan Pak Egi, mangga dibahas misalkan yang triwulan kemarin yang tidak masuk terus sudah beberapa kali, apakah itu perlu di-remove atau bagaimana untuk menjaga kestabilan kesemangatan yang ada di sini. Itu mangga diserahkan ke Pak Dani dan Pak Egi, apakah misalkan yang jarang hadir tanpa konfirmasi misalkan apakah tetap bertahan atau karena 3 bulan berikutnya itu udah fase
apa disebutnya ya, bukan kata lagi tapi frase gitu ya. Ada waktu nasab, jazm kan, seperti itu. Apa akan berubah gitu, nanti akan terasa ini yang mu'rab itu. Makanya sebelum masuk ke triwulan kedua sebagai salah satu ikhtiar, walaupun bisa atau tidaknya itu harus banyak diulang, karena mu'rab ini harus sebagai langkah awal, harus sebagai langkah awal, kalau enggak nanti berat juga ke depannya ya. Kemudian kita lanjut ke asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah itu abu menjadi aba menjadi abi, tapi itu harus nyambung. Abu Salman, Abu Qasim, ada ana jadi ana aba Qasim, ada min abi Qasim. Nah itu jadi seperti itu perubahannya. Kemudian aku menjadi akho, akhi, akhuka, anna akhoka, min akhika. Nah itu perubahannya di sana untuk asmaul khamsah. Kemudian yang ketujuh adalah maksur. Maksur itu seolah-olah kayak kasroh, tapi maksur di sini adalah fathah. Musa, Fata, apalagi ya? Apalagi contohnya yang diingat? Fata, Musa, Huda, dan seterusnya. Itu yang pakai alif prengkol ya, alif prengkol. Itu perubahannya di mana? Nah, untuk maksur, wallahu alam, ini para ulama memasukkan kepada mu'rab walaupun sebetulnya tidak berubah. Tapi di sana dibuat dengan istilah lain, yang ini yang dulu Pak Egi bilang, ini hanya orang yang berilmu yang bisa menjawab. Yaitu ada yang disebut dengan domah muqaddaroh, ada fathah muqaddaroh, ada kasroh muqaddaroh. Fathah yang dikira-kirakan, domah yang dikira-kirakan, kasroh yang dikira-kirakan. Nah itu masuk mu'rabnya di sana untuk al-maksur. Lalu ada mangkus. Mangkus itu kayak ini ya, nama-nama kayak di akhirnya itu ada kasroh, depannya iya. Kalau di sini mungkin Bulaili, Patedi, gitu ya, Padani, Egi, itu banyak mangkus. Al-Qodi, gitu ya. Nah, kenapa disebut mu'rab? Di mana mu'rabnya? Ketika contohnya ada mansub fathah, innal qodiya. Tapi ketika domah, al-qodi itu memakai kacamata muqaddaroh, yaitu domah muqaddaroh, al-qodi. Misalkan al-qodi adilun, seorang hakim itu adil. Itu enggak al-qodiyu, tapi al-qodi. Kenapa tidak al-qodiyu? Karena dia struktur katanya terdiri dari unsur mangkus. Jadi mangkus itu tidak dipaksakan domah al-qodiyu, tidak, tapi al-qodi. Lalu apa cirinya? Domah muqaddaroh, gitu ya. Qodiya, qodi, gitu ya. Itu muqaddaroh. Itu yang ke-8, yang ke-9 itu adalah tadi goir munsorib. Goir munsorib itu tidak menerima tanwin. Aisyah tuh kapanpun sampai hari kiamat itu Aisyah tuh nggak jadi Aisyatun, ya terus tidak akan. Kemudian Fatimah tuh sama, tidak menjadi Fatimatun. Kemudian Musa tidak akan menjadi Musan, gitu ya, tapi Musa dan seterusnya. Jadi goir munsorib itu adalah yang tidak menerima tanwin an in un. Di sanalah kenapa disebut isim mu'rab yang 9. Kemudian isim mabni, nah nanti aladzi insya Allah akan kebahas. Yang pertama adalah isim mabni, yang pertama domir, yang huwa humahum. Ini masih nunggu nih daripada nih kumaha huwa humahum. Fa'ala palu, alhamdulillah sudah ngehits ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk yang menghafal tasrif perubahan. Tinggal huwa humahum, hiya humahunna itu kapanpun
Mabninya terletak di mana? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna, ana nahnu. Itu isim domir, itu mabni. Di mana di akhir tidak akan berubah. Huwa jadi hui, tidak. Atau huwu, enggak akan. Huwa. Huma tetap huma. Hum sama hum. Hiya enggak jadi hiyi, hiyu enggak akan. Itu yang pertama isim domir. Lalu yang kedua, lafaz lainnya dari sisi teks yang tidak akan berubah dalam pelafalan selain isim domir, itu yang kedua adalah isim mausul. Contohnya alladzi. Nah, itu alladzi, alladzani, alladzina. Itu alladzi tidak akan sampai kapanpun menjadi alladziyu, tidak. Bahkan itu bukan hanya ke Quran. Jadi nanti kalau kita buka hadis, kitab-kitab hadis, ada huruf seperti ini misalkan teh, mungkin bisa share screen ya? Oh bisa. Nah di Quran atau di kitab misalkan, dulu juga Quran nggak ada tanda bacanya ya. Nah kayak gini, nah itu jangan sungkan-sungkan. Ini dibacanya alladzi. Dimanapun, mau di akhir kata, di awal kata, di akhir kata. Kalau tadi kan Muhammadun ini ada dua kemungkinan dibacanya. Tahulah katakan ini Muhammadun, tapi bisa jadi Muhammadun, bisa jadi Muhammadin kalau kayak gini. Ya, kalau misalkan ini tidak ada misalkan. Nah, ini kemungkinan bisa jadi Muhammadun, bisa jadi Muhammadin. Tapi kalau di depannya tidak ada apa-apa, misalkan di sininya nggak ada, nih. Di sininya nggak ada kalimat apa-apa, maka dipastikan ini Muhammadun. Nah, ini kalau ke mu'rob. Tapi kalau ada huruf jar, misalkan min atau mudhof ilaih dengan kata yang lain yang belum dipelajari, nah ini mu'rob. Nah, ketika membaca Muhammad ini, kalau yang lagi belajar baca kitab, ini akan hati-hati. Ini dibacanya apa ya? Muhammadun hu Muhammadin. Karena nanti akan berdampak kepada terjemah, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau alladzi isim mausul pasti alladzi, dimanapun pasti alladzi. Itu mau di awal, di tengah, di akhir alladzi, karena dia isim mabni, isim yang tetap, dan itu sudah menjadi menjadi tradisi ilmu di kitab apapun orang Arab dimanapun itu isim mabni, tidak ada perbedaan. Kemudian setelah isim mausul ada isim isyarah, hadza, seperti hadza. Saya coba diklik lagi tadi hadza. Nah ini. Ini mabninya di mana misalkan ini hadza? Ya pasti kepada akhir ini. Ini tidak akan berubah. Jadi walaupun ini gundul, tidak ada tanda baca, kita yakin ini dibacanya adalah hadza. Artinya ini. Dimanapun posisi kata ini, mau ada huruf jar, misalkan fi, tetap fi hada. Tidak akan menjadi fi hadhi, gitu ya. An hada, tidak akan menjadi an hadhi. Nah, inilah letak mabninya di sini. Itu isim isyarah. Lalu yang keempat ada isim istifham, pertanyaan. Ada aina, kaifa, mata, man, kam. Nah, jadi ketika kita baca misalkan contohnya yang mudah dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa. Alam taro kaifa. Nah, ini ada kaifa. Nah, ini isim istifham. Kaifa. Itu tidak akan dibaca kaifi, kaifu, tidak akan ya. Seperti itu. Pasti kaifa karena masuk kepada kategori mabni. Dan yang terakhir adalah yang kelima isim syarat. Isim syarat itu ada mata, man, mahma, dan ma. Mata, kemudian mahma, man, ada juga ma. Itu merupakan isim mabni yang 5 ya, yang insya Allah itu akan menjadi bekal buat kita semua
dalam melangkah ke depan. Bagaimana cenamun hilap? Kalau lupa ya baca aja nggak apa-apa, baca terus berulang-ulang. Misalkan kita baca Quran, oh ini apa nih, mabni, mu'rob. Nah, sekemampuan kita dulu. Itu 5 plus 9 isim dianggap sudah selesai. Ya, termasuk tanda tanyanya sudah dibahas. Seperti misalkan kalau kaifa cirinya apa? Tinggal lihat aja di huruf akhirnya apa, kaifa. Oh, akhirnya fathah, berarti cirinya fathah. Kalau misalkan ke yang mu'rob, tinggal dilihat aja Muhammadun. Oh, cirinya di huruf di akhirnya apa? Oh, domah. Nah, itu untuk ciri-cirinya ya. Dan untuk isim, cirinya itu hanya 3. 1, ropa, dia itu bisa domah, bisa waw, ya, bisa alif. Itu marfu. Ada juga yang mansub. Mansub itu kalau mufrad misalkan menjadi fathah, Muhammadun menjadi Muhammadan, dan yang ketiga majrur. Jadi Muhammadin, Rasulin. Kemudian yang jama mudzakkar salim muslimuna menjadi muslimina, menjadi iya. Nah, itu ciri-cirinya saja seperti sebetulnya analisis. Lalu kalau fiil, nah fiil itu kemarin kita sudah belajar dan berlatih, mudah-mudahan tetap semangat, yaitu kita sudah belajar fiil itu 3 fiil. Yaitu pertama fiil apa? Fiil mudhari. Fiil madi dulu ya, fiil madi, lalu fiil mudhari, fiil amar, dan fiil amar. Nah, itu alhamdulillah nih sudah mulai 2 bentuk, walaupun diawali, oleh saya sampaikan, diawali dengan sulasil mujarrod, dengan kata-kata yang dibentuk dari 3 huruf asli. Jadi kita baru belajar yang 3 huruf asli dan itu sohih semua. Nah, cenah sohih teh segala hadis sahih. Nah, sohih dalam versi tasrif, versi bahasa Arab, sohih di sini adalah yang bukan huruf ilat. Huruf ilat itu sama seperti tajwid, yaitu alif, waw, iya, baik di awal, di tengah, di akhir. Jadi kita baru belajar yang sohih, artinya yang bukan yang selamat dari huruf ilat. Tidak ada alif, tidak waw, tidak ada iya. Contoh yang kita sudah pelajari ya. Misalkan yang sudah kita pelajari itu adalah fa'ala. Fa'ala. Ini fi'il madi ya. Kemudian wazannya apalagi selain fa'ala? Ada 3. Fa'ila. Iya, yang kedua fa'ila. Ain fi'ilnya yang berubah ya. Nah, bisa diperhatikan oleh teman-teman di sini perubahannya. Yang ketiga di satu lagi apa? Fa'ula. Fa'ula. Lagi-lagi yang berubah tengah ain fi'il. Ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa'ila, fa fi'ilnya fathah, ain fi'ilnya kalau yang fa'ila kasroh, yang lam fi'ilnya fathah. Kalau fa'ula, fa fi'ilnya apa tanda bacanya? Fathah. Fathah. Ain fi'ilnya? Domah. Domah. Lam fi'ilnya? Fathah. Fathah. Sip ini adalah termasuk wazan. Wazan itu yang biasa dijadikan timbangan. Jadi kalau yang dipakai timbangan ini wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini baru yang sulasil mujarrod, yang awal lah. Apakah masih ada yang lain bentuk fi'il madi yang lain? Ada. Tapi insya Allah nanti di tingkat berikutnya. Ini sudah lumayan, ini 3 juga. Berarti setiap fa'ala ini kan fi'il madinya tasrifnya ada 14 kata. Ini ada 14.
Ini juga ada 14. Itu luar biasa kalau kita bisa menasrifkan 3 ini. 14, 28, 42 kata. Kita sudah akan bisa menimbang dari 42 kata ini akan menjadi ratusan ribuan bahkan puluh ribuan kata akan kita bisa insya Allah. Hanya ini betul-betul salah satu dasar yang harus katakanlah diusahakan untuk bisa, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bisa menghafal fa'ala, fa'ila, fa'ula sampai selesai. Sampai selesai itu maksudnya ya sampai domir nahnu, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Coba bareng-bareng tasrif yang wazan fa'ala 3, 2, 1. Fa'ala, fa'ala, Fa'alu, fa'alat, Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Mantap. Sip fa'ila, fa'ila. Coba. fa'ila, 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 fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'ilti, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna. Sip, mantap. Fa'ula. fa'ula, Fa'ula, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna, fa'ultuma, fa'ultum, fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna, fa'ultu, fa'ulna. Ya, coba apa bahasa Arabnya saya telah mengerjakan. fa'altu, Fa'altu. Sip. Kalau fa'iltu boleh? Fa'iltu? lupa. Boleh sama aja. Fa'ultu boleh? Boleh. Boleh. Jadi mau fa'altu, mau fa'iltu, mau fa'ultu, itu boleh. Nah, sekarang kita akan memauzun atau menimbang nasoro. Jadi kalau nasoro itu berarti kalau saya kasih nomor ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti nasoro masuk ke yang nomor berapa? Nomor 1. Iya, nasoro nomor 1. Nasoro itu artinya telah menolong. Di dalam Al-Quran banyak sekali kata nasoro. Contoh, in tansurullaha yang surukum wasabit aqdamakum. Qolal hawariyuna nahnu ansarullah. Banyak sekali kata-kata nasoro dalam Al-Quran. Yang kalau dibahas satu kata saja itu bisa sampai saya yakin 1 jam. Kalau dengan maknanya bahkan lebih ya. Tidak cukup 1 jam maksudnya. Itu nasoro. Nah, sekarang nasoro, coba apa bahasa Arabnya? Kalian laki-laki telah menolong. Nasortum. Nasortum ya, ada M-nya, nasortum, kalian. Jadi lihat, kalau kalian itu tum, kalau aku tu. Kalau 2 orang laki-laki, kamu 2 orang laki-laki, tuma. Kalau kamu sekalian laki-laki lebih dari 2, itu tum. Nasortum. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah? Nah, ini contohnya saya hapus. Ini fa'ala, fa'ila, fa'ula ya. Saya akan ngapus dulu 1. Nah, yang ini. Misalkan ini kitab gundul. Lalu nulisnya begini. Dibacanya apa ini? Yang Nasortum. Nasortum. Apa dibacanya?
Kalau dibacanya apa? Nasortum. Sip, nasortum. Boleh enggak menjadi nasirtum? Menjadi pakai wazan ini? Boleh. Boleh tidak? Nasirtum atau nasurtum. Boleh tidak? Nah, untuk hal ini, untuk yang ditimbang, kalau tadi kan mau fa'altu, fa'iltu, atau fa'altum, fa'iltum, fa'ultum, itu kan boleh, maknanya sama. Tapi untuk nasoro, karena nasoro ini yang ditimbang, dan sudah ditentukan, dia itu adalah merupakan sekawan fa'ala, maka tidak boleh dibaca nasirtum atau nasurtum. Tapi dibacanya harus satu, yaitu apa? Nasortum. Nasortum. Hanya satu, karena dia wazan fa'ala. Nah, harus nasortum. Hanya satu pilihannya, nggak boleh yang lain. Kenapa? Karena dia wazan fa'ala. Nasortum. Sip. Nah, tahu dari mana ini nasoro? Ya, tahu dari kamus. Tahu dari kamus, tahu dari kebiasaan orang Arab. Kalau kita kebiasaan orang Arab kan nggak langsung kan, kita ke kamus, dan kamus itu sudah menjadi baku. Kalau di bahasa Indonesia ada kamus KBBI, di Arab pun sama sudah ada ya kamusnya. Ada kamus Al-Muhit, ada kamus Al-Munjid, ada kamus Lisanul Arab, dan itu sudah tidak mungkin dirubah-rubah, sama ke internasional. Jadi nasartum adalah wazan fa'ala. Gitu ya. Sekarang wajan fa'ila, contohnya fa'ila. Wajan fa'ila ada banyak. Kalau tadi wajan fa'ala banyak banget ya. Contoh ini saya akan sampaikan di dalam Al-Qur'an semuanya ada. Nasoro, tolong, artinya menolong. Sataro, Anda duduk. Asada, dengki. Sabata, tetap. Rokoda, tidur. Hadoro, hadir. Khoroja, keluar. Hasola, hasil. Rozako ya yang rizki lah. Apa? Khoroja keluar. Rozako mengaruniai. Kafaro kufur. Kataba menulis. Nah itu semuanya wazan fa'ala. Lalu wazan fa'ila contohnya apa? Wazan fa'ila contohnya adalah hamida. Alhamdulillah itu fi'il madinya hamida, berarti wazannya fa'ila. Coba hamida ditimbang dengan wazan fa'ila. Hamida tasrifkan fi'il madi sampai selesai. Coba hamida. Hamida itu memuji. Hamida. Mantap, hamid. Coba apa artinya aku telah memuji? Bahasa Arabnya apa? Hamidtu. Sip, bagus hamidtu. Boleh tidak menjadi hamadtu? Tidak boleh. Tidak boleh, betul, karena itu merupakan timbangan fa'ila. Apa saja yang timbangan fa'ila? Allahu Akbar. Salat dulu. Salat dulu Pak tadi. Wazan fa'ila ada sami'a banyak ya, yasma'u. Kalau tadi hamidah, alhamdulillah dan sebagainya itu isim. Tapi kalau ditarik ke fi'ilnya itu hamidah. Kemudian ada sami'a. Sami'a itu mendengar. Salima, selamat. Kata Islam itu awalnya salima. Salima, selamat, lalu ke aslama yang menyerahkan diri ya. Itu nanti perubahannya itu nanti setelah fi'il madi yang berikutnya mazid. Lalu ada alima, ilmu itu dari alima, dari wazan fa'ila. Lalu ada fariha, suka, amila, beramal. Itu fi'il madinya amila. Kemudian rogiba, ingin, syahadat, syahada, itu syahida, bukan syahada tapi syahida. Kemudian ada laiba, bermain. Kita sering dalam Al-Qur'an
dikatakan bahwa dunia itu laibun walahun, ya, permainan. Nah, itu ketika fi'il madinya laiba, jadi wazan fa'ila. Kemudian ajiza, lemah, ajibat, ta'ajub, heran, itu wazan fa'ila. Ada juga wazan fa'ula, ini satu lagi untuk fi'il madi ya. Fa'ula. Fa'ula contoh yang ditimbangnya adalah karuma. Kita sering dengar ikrom, memuliakan, karom. Itu karuma. Karuma itu artinya mulia. Coba kita tasrifkan bareng-bareng. Karuma ditasrifkan sampai selesai. Boleh Bapak Ibu mulai? 3, 2, 1. Karuma. Karumat, Karuma. karumu, karumat, 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 karuma, karumtum, karumti, karumtuma, karuntunna, karumna. Mantap, Masya Allah. Kayaknya fi'il madi mah insya Allah ya tos kata larapisannya. Amin. Coba, dia seorang perempuan telah memuliakan. Apa bahasa Arabnya? Karum. Dia. Ada dia, ada kamu, ini dia. Yang tidak ada di hadapan kita. Karumat. Sip, karumat. Boleh tidak karomat atau karimat? Tidak boleh. Nah, ini karena wazan fa'ula. Nah, yang ditimbang dengan fa'ula itu banyak juga. Saya sampaikan ada 15 dulu sementara ini. Ada syarupan, mulia ya. Kemudian soluha, solahan, pantas, koruba, kurban. Takorub kepada Allah itu dari koruba, wajan fa'ula. Ba'uda, jauh. Hasuna, husnan, bagus. Nah, itu hasuna ya. Jadi wajan fa'ula. Lalu sahula, suhulatan, sahal. Nah, ini putranya Pak Teddy, ini dari kata sahula. Bukan sahala atau sahila, tapi sahula, artinya mudah. Lalu kaburo. Nah, Allahu Akbar itu kaburo. Dari kata wazan fa'ula. Kaburo kibaron besar. Lalu kasuro kasrotan, banyak. Ini ya. Jama' taksir. Kemudian soguro sugron, kecil. Jamula, jamalan. Itu cantik, ganteng gitu ya, jamul. Makanya jangan membaca sekali-kali jamula menjadi jamal, beda. Jadi jamula, jamalan. Jadi kalau bilang jamal dengan mimnya pendek artinya onta. Aduh Pak Egi meni jamal misalkan. Pak Egi meni onta. Nah, harusnya kalau ingin memuji Pak Egi meni jamal. Jadi mimna panjang. Atau jamul. Wah, dia jamul bari nunjuk ke Pak Egi atau ke Pak Dani gitunya. Hari ke Abi misalkan teh laras Pak Apip meni jamal, nya jamal teh panjang. Atau Pak Egi Pak Dani tuh Pak Apip jamulanya nya. Baik Pak Dani meni jamal gitu cenah Pak Dani. Aduh, Pak Apip jamal onta gitunya ya. Apip kenapa gitu? Upami ngobrol cobi misalnya sareng orang Arab gitu. Ya. Ya kan tidak kumaha karaosna panjang pendeknya. Jamalnya agak biasa ada agak dipanjangin gitu. Oh, upami anjeunna ngaraosna cepet. Ya insya Allah bakal beda ketukana Pak. Jamal, enggak Jamal, mungkin Jamal gitu tak. Jadi ada dipanjangkan Jamal gitu. Jadi ayun. Hah? Di ayun. Di ayunnya. Eta mah di Bandung. Jamal. Bandung namanya gitu. Asin namanya. Asin. Nah, jadi teman-teman ini kata Jamal itu unta kalau mimnya tidak panjang. Tapi kalau Jamal, nah itu ganteng artinya. Kalau ingin menyebut unta, mimnya pendek, Jamal. Berarti Jamal mah isimnya, Pak. Jamal itu isim, betul. Kalau ingin fi'il jamula. Jamula itu cantik ya. Jamula cantik. Ya, kemudian bahula, bukhlan. Ini yang bakhil, koret. Bahula, bukhlan. Kemudian azuba,
Uzubah. Enak ya, azuba. Jadi ada azaba, ada azuba. Ini hati-hati. Kalau azaba itu siksa, tapi kalau azuba itu enak. Duh. Azuba hadaruza. Azuba goyobod. Enak pisan goyobodnya. Eta azub. Tapi mun azaba goyobod, dia jadi siksa goyobod. Nah, itu dalam bahasa Arab sampai seperti itu. Jadi wazan-wazan ini fa'ala, fa'ila, fa'ula itu sangat menentukan. Tohuro, tuhron, bersih ya. Tohar, tohuro, tuhron. Nah, itu wazan-wazan fa'ula. Lalu ada sekarang fi'il mudhari, fi'il mudhari mah contoh ini. Kalau di fi'il madi banyak lah ya di Quran, setiap barisnya ketiga-tiganya baris, misalkan amala. Ya, ini kedeteksi ini pasti memungkinkan ini fi'il madi, atau amula di tengahnya domah, oh iya kedeteksi kemungkinan, tapi kemungkinan besar artinya bisa aja yang lain, ini fi'il madi. Amila, oh aya kasroh hiji ya ngajajar, oh ini pasti fi'il, artinya tidak akan berubah. Fi'il madi itu mabni, tidak ada yang akan berubah satupun untuk fi'il madi. Berbeda sekarang dengan yang akan kita praktekkan fi'il mudhari ya. Nampaknya ngadangu fi'il mudhari mah rada kararung keneh teh. Ya. Coba kita sharekan wazan fi'il mudhari. Ini dengan menguasai fi'il madi mudhari dan amar itu dari satu kata akan menjadi banyak ratusan kata. Contohnya misalkan ada wazan itu ada yaf'alu, ada 3 juga ya. Ini fokusnya ke sini, ke ain fi'il. Ada berarti ada yang kedua apa? Yaf'ilu. Itu udah berubah nama di ain fi'il. Tuh. Dan yang ketiga apa? Yaf'ulu. Sip. Nah, perlu saya sampaikan, fi'il mudhari itu ketika cari fi'il mudhari, maka yang dicari dalam kamus bukan fi'il mudhari, tapi apa? Fi'il madi. Apa yang dicarinya? Yang dicarinya adalah 3 huruf. Ianya diawaskan dulu karena ia itu adalah ciri fi'il mudhari atau huruf mudhari'ah. Nah, ini fa'ala bisa fa'ila bisa fa'ulu. Jadi kalau yaf'alu fi'il madinya adalah fa'ala dan fa'ila. Jadi ada yang fa'ila yaf'alu, ada yang fa'ala yaf'alu. Contoh tadi hamida yahmadu. Ya. Itu hamida. Jadi fi'il madinya yaf'alu itu nyambung ke fa'ila dan fa'ala. Ada juga yang fa'ala yaf'alu. Contohnya apa yang ditimbang? Contohnya zahaba. Zahaba yadhabu. Itu yang fi'il mudhari ini. Lalu yang yaf'ilu apa saja? Misalkan ini yang yaf'ilu. Nah, ini yang yaf'ilu fi'il madinya ada yang fa'ala, ada yang fa'ila. Ada 2 fi'il madinya. Apa fi'il madinya? Misalkan yang fa'ala yaf'ilu. Yang fa'ala yaf'ilu fi'il yang ditimbangnya banyak ya. Contohnya adalah kasaro yaksiru ya. Kasaro yaksiru artinya pecah. Gosala yagsilu, kotopa yaktifu, hamala yahmilu, gofaro yagfiru. Nah, itu magfiroh, ampuna itu gofaro yagfiru. Kemudian contoh lainnya yang mana barusan? Udah sampai mana? Yaf'alu ya? Yaf'alu. Sekarang yaf'ulu. Yaf'ulu itu fi'il madinya ada 2. Jadi masing-masing memiliki 2 fi'il madi.
kalau yaf'ulu itu ada yang fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu contohnya adalah yang ditimbangnya nasoro. Nasoro yang suruh. Sataro yasturu. Kemudian qa'ada yaq'udu, hasada yahsudu. Nah, itu yaf'ulu. Ada juga yang fi'il madinya bukan fa'ala, tapi fa'ula. Fa'ula yaf'ulu contohnya apa tadi? Sahula, ya, yang mudah tadi ya. Karuma, yakrumu. Nah, itu. Jadi ketika cari fi'il mudhari di dalam kamus, maka yang dicari bukan fi'il mudhari'nya, tapi fi'il madinya. Gimana caranya? Ini aja huruf fa, ain, dan lam. Nanti kamus yang menentukan. Yang menentukan fa'alanya, fa'ilanya, fa'ulanya. Nah, seperti itu. Coba sekarang kita tasrifkan fi'il mudhari yaf'alu. 3, 2, 1. Yaf'alu, Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, taf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Taf'alu, af'alu. Mantap. Sekarang fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Nah, sebentar, untuk yaf'ilu itu kan 6 pertama. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Dari sana ke ta. Taf'ilu, taf'ilani, tapi diakhiri dengan ya lagi. Yaf'alna, itu 6 pertama yang goib. Yang dia artinya awalnya itu dia atau mereka. Nah, ketika yang mukhatab itu yang diajak bicara itu ta. Semuanya ta. Taf'ilu, taf'ila, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Nah, jadi dari kata ke-7 sampai ke-12 semuanya ta. Dan yang terakhir af'ilu, naf'ilu itu menyesuaikan. Coba bareng-bareng yaf'ilu. 3, 2, 1. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'iluna, af'iluna, fa'ilu. Sip. Nah, sekarang ada yang yaf'ulu. Yang yaf'ulu itu sama ya, hanya ain fi'ilnya diperhatikan. Ini yang ainnya. Nah, ini yang ain fi'ilnya diperhatikan. Coba yaf'ulu bareng-bareng. 3, 2, 1. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'uluna, af'uluna, fa'ulu. Sip. Coba apa bahasa Arabnya? Dia seorang perempuan akan berbuat. Taf'ulu, berbuat ya. Taf'ulu, taf'alu. Ya. Taf'alu boleh? Boleh. Taf'ilu boleh? Boleh. Boleh. Taf'ulu boleh? Boleh. Ketika artinya berbuat, boleh. Coba sekarang yansuru. Yansuru itu menolong. Ke yaf'ulu ya, yang suruh. Aku akan menolong. Apa bahasa Arabnya? Asuru. Terus. Ya, sip suru. Oh, ansuru. Mereka laki-laki akan menolong. Ansaruna. Yansuruna. Ya, yansuruna. Mantap. Yansuruna, betul ya. Boleh tidak yansiruna? Boleh. Boleh. Tidak boleh. Tidak. Boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh kan? Tidak. Yang ditimbang itu tidak boleh. Yang boleh berbagai macam kata itu dengan arti yang sama itu wazannya. Tapi kalau mauzunnya sudah ditentukan.
Ansuru tidak bisa jadi ansiru atau ansoru. Tidak bisa kalau artinya saya akan menolong. Kalau ansorullah, ansor itu jadi pertolongan, menjadi isim nantinya gitu ya. Kenapa tidak boleh? Karena nantinya menjadi isim yang akan berdampak kepada penerjemahan. Ansuru aku menolong, ansor pertolongan. Beda jauh ya. Contoh lain adalah yadhabu, berarti wazan apa yadhabu? Yaf'alu ya. Coba yadhabu itu pergi. Kami akan pergi. Apa bahasa Arabnya? Nadhabu. Ya, terus. Sip, nadhabu, bagus ya, nadhabu. Boleh nadhibu? Tidak. Boleh nadhubu? Tidak, hanya satu pilihannya, hanya nadhabu. Sekarang kita yang real, salah satu contoh dalam surat At-Takasur. Ada di ayat keempat, itu artinya ayat ketiga, kala saufa ta'lamun. Ta'lamun. Kira-kira ta'lamun artinya apa? Dari kata alima itu teh. Alima ya'lamu. Alima mengetahui. Ya'lamu akan mengetahui. Nah, ta'lamun apa artinya? Kalian laki-laki. Kalian laki-laki akan mengetahui. Nah, keren. Boleh tidak taklimun? Tidak boleh karena sudah menjadi mauzun yang ditimbang. Dalam surat At-Takasur diantaranya ini masuk ilmu dore. Ayat awalnya kan gini, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa. Nah, itu udah ada wajan ini ya, tanda fiil. Saufa ta'lamun. Kelak kalian akan tahu, pasti akan tahu. Itu Allah yang bicara. Summa kalla saufa ta'lamun. Dan sungguh kelak kalian akan mengetahui. Kenapa di sini menggunakan fiil mudhari? Karena neraka surga ini diperlihatkan kepada kitanya nanti, belum sudah, tapi kalimatnya akan datang pasti gitu. Kalau dikaji dalam ilmu balagoh, ini hanya mengenalkan saja, ini pelajaran pesantren. Dalam ilmu balagoh, ketika Allah berbicara seperti itu, maka sudah pasti akan banyak orang yang tidak percaya. Tidak percaya di sini bukan hanya, maksudnya bisa aja orang kan gini, kita neraka, tapi tidak diakhiri dengan kehidupan dia, tidak berdampak dengan kehidupan. Contoh, apa yang kita neraka? Sholat tara, zakat ditinggalkan, kalakuan gitu-gitu wae, tidak suka mengerjakan amal soleh. Nah, itu dikatakan termasuk yang bisa dikatakan mengiyakan palsu gitu. Yakin neraka tapi tidak berdampak kepada kehidupannya. Nah, dalam ilmu bahasa Arab, ketika tahu ini fi'il mudhari dan dikaji dalam ilmu balaghah namanya, oh ini pasti dengan tanda-tanda seperti ini, apalagi diulangnya 2 ayat, kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun, bahkan 3 kali. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Ini menandakan akan banyak orang yang mengingkari. Makanya hanya sedikit yang bersyukur, sedikit yang berdampak ya. Baik, itu iklan saja dari sisi ya apa? Ya. Tapi itu kan untuk kalian laki-laki, berarti ya khusus laki-laki maksudnya. Sip. Nah, ternyata nanti di dalam tafsirnya Pak Egi, ketika yang disebutkan laki-laki, apalagi dengan menggunakan domir antum seperti ta'lamun, tapi itu sudah ada sudah tercakup di sana untuk perempuan juga gitu. Tapi kalau kalimatnya untuk perempuan, laki-laki tidak tercakup. Makanya di sana
masuk juga kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Nah, jadi dengan seperti itu pun yang disebut laki-laki, tapi yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Tapi kalau yang dituliskannya perempuan, misalkan mukminat, misalkan hanya perempuan, maka laki-laki tidak termasuk. Nah, itulah menurut para ahli ya. Saya hanya menyampaikan saja. Nah, itulah fi'il mudhari prakteknya ya, alhamdulillah. Dalam surat At-Takasur pun di juz 30 itu sudah kita bisa mempraktekkan dengan wajan sulasil mujarrad ini. Itu makna fi'il mudhari. Lalu yang terakhir ini fi'il amar. Kita balik lagi ke papan tulis. Terakhir papan tulis fi'il amar. Nah, fi'il amar ada bentuknya if'il. Jadi kita fokus ke ain fi'il. Ada yang if'al. Ada satu lagi uf'ul. Nah, ini juga sangat ditentukan oleh bahkan fi'il madi dan fi'il mudhari'nya teman-teman semua nih ya. Contoh yang pertama adalah if'il. If'il ini sangat terkait dengan fi'il madi dan mudhari'. Fi'il madinya adalah yang masuk ke if'il yaitu fa'ala yaf'ilu. Ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ila yaf'ilu. Maka pasti fi'il mudhari'nya adalah if'il. Contohnya apa? Contoh lafadznya kasaro yaksiru. Maka fi'il amarnya adalah iksir. Kemudian contoh lainnya adalah gofaro. Katakanlah gofaro ini yang banyak astagfirullah gitulah. Ini fi'il amarnya adalah igfir. Jadi gofaro yagfiru. Gofaro yagfiru. Igfir. Itu yang ditimbang if'il itu artinya berbuatlah kamu seorang laki-laki. Artinya seorang laki-lakinya ini di hadapan kita misalkan saya bilang ke Pak Teddy, if'il, lakukan olehmu. Kalau di depan sayanya ada Pak Teddy dan Pak Egi, maka saya bilang if'ila, la-nya panjang. Tapi kalau di hadapan sayanya menyuruh ketiga orang, ada Pak Dani, Pak Egi, Pak Teddy, maka if'ilu. Itu. If'il, if'ila, if'ilu. Kalau di depan sayanya ada Butri, saya bilang if'ili. Kalau di depan sayanya ada Butri dan Bukori, if'ila. Sama ya dengan laki-laki dan perempuan tadi sama if'ila. Kalau di depan sayanya yang disuruh ada Butri, ada Bukori, ada Buleli, maka saya bilang if'il. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang lainnya boleh if'il boleh contoh tadi ada yang lupa. Hanya misalkan ke Pak Teddy, if'il boleh. If'al boleh. Uf'ul boleh. Kedua orang tadi Pak Egi, Pak Teddy boleh if'ila, boleh if'ala, boleh uf'ula. Ini yang sebetulnya yang berubah itu yang kita fokus di sini, ain fi'il. Sama kalau fi'il amar sama awalnya. Kalau lebih dari dua, boleh if'ilu, boleh if'alu, boleh uf'ulu. Nah, kalau ke satu perempuan, tadi Butri saja misalkan boleh if'ili, boleh if'ali, boleh uf'uli. Kalau dua orang dua orang perempuan boleh if'ila, boleh uf'ula, boleh uf'ula sama. Yang terakhir kalau ketiga orang atau lebih kita nyuruh di hadapan kita boleh mengucapkan if'ilna, boleh if'alna,
atau boleh uf'ulna. Nah, itu boleh ketika menggunakan wazan. Tapi ketika sudah mauzun, maka yang dipilih hanyalah satu, tergantung kata tersebut masuknya pada kategori wazan yang mana. Contohnya gofaro yagfiru, itu kan sudah ditimbang. Maka fi'il amarnya adalah apa? Igfir. Bolehkah igfar? Oh, tidak boleh. Ugfur? Oh, tidak boleh. Hanya igfir saja. Coba kita tasrifkan if'il sama-sama. 3, 2, 1. If'il. If'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Sip. Coba sekarang mauzun yang ditimbang gofaro menjadi igfir. 3, 2, 1. Igfir. Igfira, igfiru, Ya. igfiri, igfiro, igfirna. Sip. Sekarang if'al bareng-bareng. 3, 2, 1. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Sip, mantap. If'al itu ya artinya sama berbuat. Nah, yang ditimbang ini di antara katanya adalah banyak dalam Al-Qur'an itu contohnya ada ikro, ada ij'al. Coba ikro lah. Ikro. 3, 2, 1. Ikro. Iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Nah, maka ini sekalian saja karena surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan redaksi ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu menandakan perintah. Jadi membaca bagi kita itu wajib, baik membaca teks ataupun kontekstual. Itu harus kita mengamalkan ayat tersebut. Boleh sering membaca apapun yang bermanfaat ataupun membaca situasi. Ya, begitupun Nabi Muhammad seperti itu. Sekarang uf'ul. Silahkan 3, 2, 1. Uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya, salah satu yang bisa ditimbang, kalau tadi nasoro, kita ganti dengan rozako lah. Mengaruniai artinya ya. Jadi yarzuku, urzuk. Coba urzuk. 3, 1, 2. 3, 2, 1. Urzuk, urzuqo, urzuqu, urzuqi, urzuqo, urzuqna. Sip. Satu lagi lah untuk uf'ul, menulis karena kalau lagi belajar harus baca dan juga nulis. Nah, nulis itu kataba yaktubu ya. Jadi fi'il amarnya uktub. Uktub. Jadi yang uf'ul itu kan ada yang fa'ala yaf'ulu, fi'il amar fi'il madhi mudhari'nya ada yang fa'ula yaf'ulu. Nah, ini contohnya kataba yaktubu. Fi'il amarnya uktub. Coba bareng-bareng uktub. 3, 2, 1. Uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya, sip. Apa bahasa Arabnya? Tulislah oleh kamu seorang perempuan. Uktubi. Uktubi ya. Jadi kalau saya nyuruh ke Bu Tri misalkan, maka harus mengucapkan uktubi, tidak boleh dengan kata yang lain. Kalau ke Pak Egi atau kepada ini satu orang misalkan uktub, tulislah uktub. Kalau kedua orang uktuba. Kalau ke banyak orang lebih dari 2 uktubu gitu ya. Nah, alhamdulillah ini luar biasa untuk materi review dari awal sampai akhir. Ya, sudah selesai dari mulai isim sampai ke fi'il dan sisanya itu karena fi'il itu harus banyak latihan, jadi wayahna kita harus banyak mentasrif disebutnya.
Tapi sebelum bisa mentasrif yang lain, kuatkan dulu wazan-wazannya. Wazan itu yang tadi fa'ala, fa'ila, fa'ula, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, if'il, uf'ul, if'al. Nah, itu kalau sudah semuanya sip, baru kita masukkan latihan-latihan kata-kata yang ditimbang. Itu mungkin ada pertanyaan. Sudah lebih 1 jam ya, tapi reviewnya alhamdulillah karena minggu depan itu kita libur diganti dengan mengisi 30 soal insya Allah. Isim. Ya. 30 soal. Tapi tenang, pilihan ganda lah, pilihan ganda. Biar mudah menebaknya dan biar mudah memeriksanya juga. Di Classroom, Pak. Di Google Classroom nampaknya bisa Google Form atau di Quizzes tersawir. Tacan ya, soalnya tacan. Tacan. Insya Allah ayah sami ngundi mingguan payunnya libur lah gitu insya Allah. Jadi tidak ada tatap muka. Siap. Ya abi pami ngerjakeun ka Pak Apip. Siap. Insya Allah mudah lah soalnya. Oke, ujung ada mal soal abi ngiringan. Pilihan ganda lah sampai C tilu pilihan lagi ABC. Ya. Jadi abi Mariosna kuisisna otomatis keluarnya nilainya. Deui maksana teh bilih teu kadamelan pami ieu mah isian esai mah. Anu ngerjakeunna rada repot sami nu Mariosna ge. Ieu bade aya sahadahna Cek. Insya Allah mangga ti Pak Egi engke di sahadahan Pak Egi. Insya Allah. Desember anu mengikuti daurah jantan para Bapak Ibu sadaya yang disebut daurah itu dari kata daro ya dulu daurah. Jadi sebuah akad kita dalam belajar itu menyelesaikan kitab. Artinya puntennya bahasana ek ngartos teu ngartos pembahasan diselesaikan. Artinya nanti yang belum mengerti tidak usah menjadi gagal, tinggal nanti ada putaran yang kedua. Ada putaran yang ketiga. Jadi memang ada plus minus, cuman plusnya ketika belajar dengan sistem daurah, menyelesaikan sebuah kitab, kita bisa mengevaluasi diri kita. Kita masih kesulitan di yang belah mana ya gitu. Nah, di isim mu'rob, nah di isim madi, di fi'il naon misalkan fi'il mudhore, fi'il amar, mana nih kelemahan kita? Nanti kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Tapi kita tahu, oh ujungnya teh di dinya teh. Nah itu kelebihannya, ujungnya tuh nanti akan seperti ini. Kalau tidak belajar daurah, misalkan dengan metode klasik, sokolah asal bisa heula teh lama, sabari kita tidak tahu ujungnya di mana. Jadi terselesai belajar, tidak tahu puncaknya di mana. Tapi kalau dengan daurah, kita akan bisa mengenal dulu, oh ini yang bakal gitu itu tergambar gitu, akan tergambar. Makanya yang dipilih dalam kajian ini kalimatnya adalah daurah, satu putaran. Jadi terus gitu, makanya dengan daurah itu sebetulnya idealnya santri itu dituntut untuk menyiapkan ke pertemuan berikutnya. Jadi ke pertemuan berikutnya belajar apa? Harapan ideal ya, berbicara ideal. Yang belakang itu terus banyak dimurojaah. Kenapa? Karena pelajaran ke depan pondasinya adalah pelajaran yang belakang. Ini kayak sekarang ini pondasi semua. Ada keniknya, ada kerannya, nyiapkan keran, nyiapkan kenik, nyiapkan naon. Kalau buat aliran saluran filter air, kita baru menemukan benda-bendanya saja, belum menggabungkan. Mulai menggabungkan itu nanti nampaknya di triwulan kedua atau ketiga, nah itu mulai penggabungan. Kalau yang kata-kata ini misalkan belum kekuasai kan berat, tapi nggak apa-apa. Kalau sekarang kan kalau udah hadir, oh iya dulunya, paling hanya kanya dulu can apa, paling gitu. Dulunya paling nanti diulang lagi, nah seperti itu. Jadi
Seperti itu nanti bisa dievaluasinya. Enggak ada pertarusan? Atau cukup saja? Cekap ya Bima. Ya, alhamdulillah panggilan kami cekap. GG banyak yang WA seperti Bu Yanti, Pak Apip mohon maaf ini tidak kondusif di rumahnya ya nggak apa-apa. Ada juga yang sambil tidak bisa dibuka gambarnya ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini disimak seperti itu. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk review selama kurang lebih 3 bulan ini. Kita masih ingat belajar pertama adalah tanggal 8 Januari. Sekarang kita sudah masuk tanggal 19 Maret ya. Insya Allah itu sudah 3 bulan pertama kita belajar. Ya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa memurojaah, mengulang atau mengenal bahasa Arab ini ya, insya Allah. Mangga saya kembalikan lagi kepada, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, ada yang kurang pas ke hati Bapak Ibu, saya mohon maaf, tidak disengaja ya. Nah seperti itu, saya kembalikan ke Pak Egi, mangga Pak Egi. Ya. Jazakallah khairan Ustaz Apip, kanggo ilmuna. Saya sendiri merasa semakin lama semakin paham banyak. Memang ketika sudah mulai murojaah mah mulai kabayang, oh itu di dia, oh di dia. Memang awal-awal mah teka bayang Pak, itu kumaha. Tapi ketika sudah dipahami polanya, ya ketika kamu itu yang 6 pertama, dia itu yang 6 pertama, gitu banyak kamu 6 kedua. Jadi mungkin tetap harus latihan, sama seperti olahraga, sudah latihan. Jadi alhamdulillah. Tapi aya kesimpulan tadi teh, abi teh ngadangu teh, jika akhirannya tu, maka itu untuk dia, ya Pak. Aku. Jika terakhirnya tum ada atau tuna berarti kalian. Jika terakhirnya berarti kami. Terus siapa? Betul. Yang atur nuhun atuh Pak Habib sadayana, mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dicatat sebagai amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Enggak orang hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun Ustaz Apip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nuhun Pak Apip sadayana. Nuhun sami hapunten ieu abdi ti payun. Mangga.